pancinya menjadi makanan untuk White Cat, digoreng-goreng dan bakalan dilemparankah ke arah Flip, tapi Gede mendapatkan satu pemain dari TI. Ini tentunya modal yang cukup enak, mereka melaju ke babak selanjutnya. Yes, betul sekali. Dari Killing Fish sudah terpantau ada Gede yang bertemu dengan Talent, namun kali ini masih ada usaha dari NFT untuk terus mengambil nyawa dari White Cat. Tapi White Cat ini masih belum terdeteksi dan ini susah banget nih dari NFT untuk bisa menyambit ke arah White Cat. Nyambit gaming unik ya setiap game dari Snapdragon ini ya. Banyak kayak drop zone yang berbentrokan, adanya sambit-sambit gaming, adanya lindus-lindus gaming juga, adanya tembak-tembak pakai pistol juga. Tembak-tembak pakai pistol tuh jarang banget loh terjadi loh. Yang setidaknya biasanya shotgun. Iya. Karena mau gimana lagi, tadi udah cuman ketemunya pistol dan tadi sayang banget pas drone udah nembak-nembakin ke depan dia gerak sedikit lah. Kenapa ini M4 baru gue temuin sekarang ya kan? Kenapa nggak dari tadi? Gitu. Ya mungkin juga agak cukup gregetan juga udah megang pistol. Setidaknya ada 1 atau 2 peluru tadi nyangkut ke arah tim Baunam. Dan yes, dari Eagle Esports ternyata yang lebih mengontrol area Milta. Yang menurut gue ini tempat yang paling ideal untuk Erangel lagi-lagi. Dan kita masih belum tahu arah circle-nya kemana sih ini Cijeli. Kayaknya dari Milta nggak masuk sih. Soalnya tadi ada 700 meter gitu arahnya. Mungkin ke arah atas deh, ke shooting range. Nah kan. Kenapa Ci? Gak apa-apa sih, seru aja gitu kalau circle-nya ke atas. Dan lagi-lagi Eap yang paling enak gitu loh. Dia ngambil bagian server nih. Dan kemungkinan untuk dapetin zona atau area dan di late circle tuh enak banget buat si Eap ini. Jadi tebakan bener ya, tengah-tengah lah ya. Enggak tengah-tengah. Oh ya udah ke atas dikit. Kan Oke, no problem berarti dari arah EAP nih. Yang mereka mendapatkan keuntungan sedikit di server nih, berarti tinggal jalan-jalan nggak terlalu banyak jauh dari drop zone-nya. Kemudian juga mereka masih bisa menjaga konsistensinya. Dan Aura juga sedikit diuntungkan, mereka udah mendapatkan sisi atas sedikit dari Erangel. Ya ini harusnya mereka bakal banyak yang berlomba-lomba sih untuk mengambil choke point ke arah pulau atas. Dan ternyata akhirnya White Cat berhasil diamankan oleh PPO setelah usaha selama 5 menit untuk mendapatkan, wah di apa namanya, dicelurit. Dicangkul. Oh iya. Lagi live. Gak boleh ketawa kekencengan ya. Nggak usah terlalu terbahak-bahak ketawanya. Oke, dan dari Aura nggak ada yang mengganggu gue juga, tapi gue nggak tahu nih nanti dari tim yang berada di bawahnya ada satu tim di sekitar Georgopol perumahan, mungkinkah akan menyeberangi jembatan dari Georgopol itu dan akhirnya mereka saling baku hantam di titik yang sama. Soalnya ini ya satu arah rotasi mau nggak mau untuk kalau circle-nya nanti emang ngejomplang ke arah atas. Kemungkinan besar sih ke shooting range, kemungkinan besar. Tapi kan masih ada kemungkinan kecilnya juga untuk ngebanting kembali ke arah main island-nya. Tapi dari Talent yang tadi sudah kehilangan satu player F1 Korea yang berhasil diamankan oleh Genesis Dogma, kali ini mereka juga masih mengambil area-area scrappingan, sementara RRQ masih dengan drop zone yang sama di bagian school, masih belum meninggalkan school juga. Kali ini terlihat di depan sana 6 menit sudah berlalu. Oke, dan dari RRQ Rio masih belum terlalu panas nampaknya pada match-match sebelumnya. Mungkin lagi menurunkan temponya juga. Kemudian juga Chuckles lebih dominan untuk match Snapdragon Conquest ini selalu diturunkan. Berarti Asa yang nggak main. Kemarin Nerpeko yang nggak dimainkan. Menurut gue ini jadi modal yang bagus juga untuk Chuckles memperlihatkan ketajamannya. Karena menurut gue Chuckles mempunyai individual skill yang unik juga gitu. Dan dia bisa ngimbangin Asa. Ketika mereka kemarin tersis dari 4 player, sisa 2 player, kemudian juga Chuckles kayak bisa ngimbangin Asa gitu loh. Soalnya Asa ini sulit untuk diimbangi menurut gue. Kenapa? Karena punya ketajaman sendiri, kemudian juga empower yang paling keras menurut gue ketika di RRQ potensinya bisa tergali. Dan Chuckles juga ternyata bisa gitu ngegali potensi dari Asa itu sendiri. Bener sih, Chuckles juga salah satu nama yang bener-bener baru banget ya untuk turun di kancah dunia PUBG Mobile profesional ini. Dan ternyata masih bisa membuktikan juga kapabilitasnya untuk bisa turun bermain di bagian Snapdragon Conquest ID ini. Dan sementara juga bergeser kembali ke Onyx yang masih lengkap dengan 4 playernya, belum juga meninggalkan area drop zone. Dan ini Aura sih adalah salah satu tim yang bisa dibilang jarang melakukan early rotation. Yes, Aura kemudian juga kalau mereka menjaga tempo dan ritmenya agak sedikit merapat juga. Ini kesempatan mereka dapat WWCD itu selalu ada gitu kalau kita lihat di match-match sebelumnya. Mungkin blunder-blundernya kayak posisi dari playernya agak sedikit jauh, kemudian juga nggak terlalu menjaga temponya. Ini mungkin yang
blunder-blunder yang sering terjadi di Aura itu sendiri. Begitupun Circle lebih menjorok lebih ke atas sedikit. Kita masih belum tahu adakah tim-tim yang bermain di pinggiran atau lebih dominan untuk menekan ke arah Circle. Karena menurut gue semuanya mestinya dapetin spot yang sama. Hanya GD aja yang jauh. Oh, Baunam juga ternyata masih di arah Novel Repnoe. Ya, betul, betul, betul. Dan kalau kita lihat kayaknya satu persatu tim udah mulai mencicil pergerakan mereka untuk lagi-lagi mengamankan area checkpoint-checkpointnya juga. Malah dari shooting range benar-benar kosong banget, masih belum ada yang ngisi. Yes. Silver nih udah ditinggalkan juga oleh EAP. Boom nih, biasanya Boom tuh benar-benar kalau udah zona kayak gini selalu ngambil tengah-tengah-tengah gitu. Yes, ini Boom yang gue bilang juga mirip gameplaynya seperti BFD. Cuma Boom itu masih agak sedikit gatal ketika tim-tim lain sedang melakukan rotasi. Mereka suka membuka tembakan-tembakan dan akhirnya posisinya terketahuan. Dan yes, mungkin itu aja yang bisa gue nilai dari Boom. Mereka agak sedikit aja menahan tembakan-tembakan. Kayak lebih apa ya, mencari informasi aja sih ketimbang harus membuka tembakan, karena dengan membuka tembakan tuh pastinya akan mengundang tim lain untuk ngecek ke arah tersebut. Dan lagi-lagi Easy Spy yang mendapatkan posisi sangat nyaman dan nikmat kali ini juga sudah mencicil kembali rotasi-rotasi mereka. Dan oke, ini Ciu JR yang tadi memegang Skarel, dia melihat M4, gue nggak tahu bakal ditukar apa enggak. Dan dari BAT itu sendiri juga Just Absolute Training yang tadi sempat terpantau permainan begitu panas di bagian E-Wrangle ya kalau nggak salah tadi. Ya, dan akhirnya ternyata lebih mengarah ke Severny shooting range yang dimana Aura sudah mendapatkan advantage juga. Begitupun dari Onyx sudah cepat melakukan rotasi. Boom, dan ini nampaknya bakal memperebutkan sisi atas ya, bangkai pesawat juga, kemudian juga sisi atas sekitaran shooting range. Kemudian ada tim yang bermanuver di sebelah timur nampaknya bakal mengarah ke utara. Itu kayak poin utama nggak sih, banyak tim-tim yang kayak ngambil pesisir dulu di utara Severny, akhirnya mereka sedikit demi sedikit masuk ke dalam circle. Ya, meta utara ya, seperti rotasi-rotasi dari tim Cina. Ya, Skylight sih kalau di kita ya. Kalau di kita Skylight, karena menurut gue rotasi dari tim Skylight itu ya 50-50, bukan 50-50, 11-12 sama tim dari Cina. Kan nggak apa-apa, karena yang namanya amati, tiru, modifikasi berlaku terus. Ini gue demen banget pemikiran dari Cijelly, amati, modifikasi, dan tiru. Tetapi gameplay dari Skylight yang gue senang juga belakangan ini nggak hanya selalu dari sisi utara. Mereka bermanuver juga kadang ke selatan, kadang ke tenggara, kadang ke timur juga. Jadi variatif lah sekarang yang dimainkan oleh tim Skylight Gaming. Dan Aura sudah melakukan juga, nggak terlalu jauh mereka untuk melakukan pergerakan, masih di titik shooting range juga, sudah mendapatkan kompon dan berharap ada tambahan lootingan-lootingan juga. So utility mereka gue pikir sih ini bakal penuh sih. Udah lengkap banget sih, kalau kita lihat dari No Mercy juga biasanya sebagai orang close combat banget itu udah benar-benar enak banget. Lihat tuh, semua di level 3 juga, dari segi healing dan boostingan ini benar-benar udah lengkap banget. Mereka benar-benar udah prepare banget kalau misalkan nanti harus melakukan fight. Dan untuk sementara waktu mereka sudah mengambil titik tengah. Ini adalah area yang jarang diperebutkan dan biasanya mereka keluar dari Georgiopol itu kan ngambil di bagian rumah-rumah jamur itu ya. Tapi kali ini mereka bermain lebih tengah, mungkin lebih memadatkan ritmenya seperti yang lu bilang tadi. Dan nampaknya dari Talent Esport pun sudah bergerak juga di hadapan pemain-pemain Aura Esport, tetapi nampaknya tidak ingin memperebutkan spot yang sudah ditempati oleh Aura Esport dan kayaknya high ground deh yang mereka pilih. Malah Boom yang sudah mengamati dan juga berhenti di tempat yang cukup tinggi sekitaran shooting range. Yang gue bilang, ini bukit-bukit sekitaran shooting range bakal menjadi rebutan dan checkpoint. Ya, lagi-lagi Boom yang sudah mengambil titik tengahnya. Apakah nanti Boom akan memotong rotasi-rotasi dari tim lain atau akan berusaha mati-matian meng-defense area tersebut. Dan DX lagi-lagi kali ini yang sudah mulai terpantau cukup menarik posisinya, setup diambil dari bagian rumah banjir atau water town kali ini juga. Dan Easy Spy yang bisa kita bilang tim dari Vietnam yang nggak asal terabas-terabas juga. Dia benar-benar fokus dengan rotasi saja dan ternyata membuktikan bahwa Easy Spy bisa konsisten dengan jumlah poin overall yang sudah dikumpulkan. Namun di sisi lain, EVOS yang harus bertemu juga dengan NFT, ada KF yang berhasil untuk menumbangkan Ramones, tapi kita masih belum tahu itu adalah fight di bagian mana. Yes, masih cukup mencari-cari sisi yang di fight juga antara NFT dan juga EVOS. Sudah menabrak begitu saja KF, menyusul pergerakan dari teman-teman yang lainnya. Begitu pun Flippy bakalan terjebak begitu saja, masih mencari-cari juga dari KF kanan kiri dan nge-screening satu rumah demi rumah dan ada gudang lain nampaknya bakalan di fight begitu saja. Flippy mendapatkan dua pemain sekaligus, ditackle begitu saja. Oh belum, ternyata Microboy yang hanya sedikit darah lagi dan Flippy pun ditumbangkan begitu saja. Masih ada POP yang nampaknya disengage untuk
untuk tidak bermain beresiko lebih. Yap, bakal langsung melakukan disengage movement karena player-player dari NFT yang sudah ditumbangkan satu persatu membuat pastinya dari NFT nggak mau kehilangan placement point. Namun kali ini kalau kita lihat dari PPL yang berusaha untuk survive sudah mulai menjauhi benar-benar jauh dari EVOS. Nampaknya cukup terkejut, terheran-heran juga dari NFT ya. Mereka didobrak begitu saja 4 pemain EVOS sekaligus, dan Onyx sudah terpantau di CCTV kita yang dimana Jobranky. Kita lihat permainannya nanti. Kemarin Onyx sempat berhasil mendapatkan WWCD. Apakah mereka bisa mendapatkan WWCD-nya kembali? Karena ini menurut gue bocil ajaib juga yang didatangkan oleh Onyx, Jobranky. Jobranky ya, dan ternyata Onyx yang harus bertemu dengan Aura kali ini pertemuan mantan kembali terjadi, perebutan bangkai pesawat juga kali ini. Jobranky yang sudah terkena beberapa tembakan dan Raffi pun yang harus tertakedown di belakang sana. Kokangan granat kembali dilontarkan oleh seorang Chisun menumbangkan seorang Jobranky. Onyx kali ini posisinya cukup di bawah bahaya. Oke, ditekan begitu saja dari seorang Jobranky oleh seorang Chisun. 2 flat granat masuk tepat, tapi ada Porpang yang nampaknya siap juga mengcover dari arah sisi atas. Chisun masih men-screen juga melihat pergerakan kanan kiri. Raffi pun sudah terjebak juga di 3 pemain Aura yang menghampirinya. Ada Boom juga di bawah, dan nampaknya ini Boom menyadari si pergerakan dari Aura semestinya. Apakah mungkin nanti seorang Ikian akan menjadi third party karena sementara waktu positioning dari Boom juga berdekatan sekali dengan Aura berada di bagian bangkai pesawat. Tapi kalau kita lihat pergerakan dari Boom, mereka lebih memilih untuk mengalah, untuk mundur, melakukan disengage ke arah belakang karena mereka tahu mungkin ada tempat-tempat lain yang lebih nyaman untuk bisa dihuni. Yes, JXC nggak terlalu ingin memaksakan untuk melihat ke Boom itu sendiri, bakal men-secure ke arah Rafika atau masih mencari pemain-pemain Boom yang sekiranya dia mungkin ada ngumpet kali ya di shack kecil ini. RRQ juga sudah terpantau di sekitaran Aura, so ini shooting range bakalan penuh sih untuk tim-tim yang memang drop zone-nya di sebelah kiri Irangel. Yap, betul sekali, dan kita akan melihat kembali titik tengahnya yang sudah dikontrol oleh tim Aura. Namun kali ini dari Eagle pun tidak mau kalah juga. Mereka akan berusaha untuk merebut area yang sudah dihuni oleh Pichi. Berhasil ditangkap oleh seorang Deadcon di belakang sana, dan kayaknya bakal langsung dipush begitu saja, dan Namkid dari kejauhan berusaha untuk melakukan mereka ke depan dan berhasil kan, ternyata tidak, digocek begitu saja oleh seorang Mok dan berhasil untuk melakukan cover di belakang sebuah batu. Digocek-gocek kanan kiri dan berhasil mengumpat lagi di balik batu, tapi Parajin juga menggocek-gocek sebelah kanan, tapi dari Moch bakal menempel Fred Granat juga yang bakal dihantam ke arah Parajin. Splash damage masuk seperempat cukup lumayan untuk menyicil setidaknya. Parajin agak ragu, agak memukul mundur dirinya, mengumpat di balik low ground dan ingin meregroup ke rekan timnya. Begitu dari EVOS, nampaknya juga siap menyantap dari Parajin dan juga rekan-rekan yang sedang tersandwich. Oh my god, EVOS is here, akan menjadi third party. Nampaknya KF sudah mulai turun dari mobilnya berusaha untuk menembak ke arah depan, dan ternyata Naoshim beserta teman-temannya rata sudah dipulangkan oleh tim BAT. Gila, 7 elimination point di menit ke-15 sudah EVOS koleksi benar-benar galak yang ditunjukkan oleh EVOS. Walaupun menyisakan 3 player saja, ini mereka akan bertemu EAP yang EAP menurut gue sebenarnya punya disadvantage karena dari Severny, tetapi kali ini tidak mendapatkan circle zone. Iya, mereka semua tidak berada di dalam zonanya, dan tadi ternyata posisi dari Eagle tuh dijepit sama EVOS dan juga BAT. Namun kali ini kalau kita bahas kembali, Boom yang harus bertemu dengan Genesis Dogma di belakang sana, tapi BAT yang masih cukup kokoh berada di bagian compound ini semua tim dari BAT, EVOS dan juga EAP kayaknya udah nggak bisa fight sih. Mereka harus mengambil sebuah decision untuk segera bergerak keluar, dan ternyata ada pertemuan tim Indonesia juga dari Genesis Dogma dan Boom yang terus-menerus bergesekan. Begitupun dari EVOS sudah ter-takedown pemainnya KF dan juga Microboy, tapi masih circle keempat. Bisakah ya seorang laser untuk merevive, tapi nampaknya bakalan disengage begitu saja dan memberikan utility-nya dari seorang KF. Dan yes, laser nampaknya bakal mengamankan placement point, tetapi masih ada pemain Onyx yang berdiam diri. Apakah laser bakalan di takedown atau dia berdiam diri terlebih dahulu untuk mengisi darahnya yang menyisakan 1 first aid saja? Ya, sayang sekali tadi EVOS tidak langsung meninggalkan posisi dari EAP karena benar-benar EAP menahan pergerakan dari EVOS, nggak dikasih lepas, malah EAP yang survive dengan 2 player mereka yang tersisa. Namun fight antara Genesis Dogma dan Boom terus-menerus terjadi, dan Boom yang sepertinya harus dipulangkan terlebih dahulu. Oke, Boom dan juga Genesis
namanya cukup alot fight yang terjadi. Tapi Aura No Mercy sudah menyadari pergerakan dari EAP yang tidak ingin berlama-lama lagi di spot yang tersandwich. Dan Aura pun nampaknya juga bergerak. Seorang JXC ingin melihat keadaan sekitar juga karena dia seorang IGL juga. Begitupun dari Chisun menjaga sisi belakang. Adakah yang nge-backstep tim dari Aura? Dan JXC masih try hard untuk melihat juga keadaan sekitar. Kalau circle kelima mereka tidak mendapatkan circle zone. Iya benar, ini bangkai pesawat benar-benar dikontrol habis-habisan sama tim Aura. Namun dari belakang mereka juga ada tim LG yang nampaknya berusaha untuk masuk ke dalam, tapi Laser nampaknya The Last Man Standing kali ini masih bisa mendapatkan satu lagi extra elimination point ke arah depan. Laser dengan baginya yang sudah berasa bakal digunakan. Oh my god, ini benar-benar sebuah decision dengan resiko yang sangat tinggi. Tapi apakah bagi yang berasa ini bisa membawa Laser ke arah circle berikutnya, ditabrak ke sebuah batu turun ke bawah sana, tapi ternyata tidak bisa karena ada BHT, ada Shujer yang sudah menangkap pergerakan dari Laser, dan EAP juga dipulangkan oleh Aura. Oh my god, pergerakan yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga ternyata bakalan menjadi blunder dan akhirnya dipulangkan ke arah lobby. Dan dari Aura sendiri pun masih memantau aja pergerakan sekitar. LG yang setup posisinya benar-benar mengerikan di flat ground seperti ini. Ini terlalu berani menurut gue, jadi mereka harus benar-benar lebih fokus untuk menjaga semua angle shoot. Dan RRQ nampaknya juga udah standby dengan positioning horizontalnya. So RRQ nampaknya bakalan dominan untuk melawan tim dari Light Glue Gaming. Dan benar saja Chuckles mendapatkan dari seorang Storm. Dan Storm pun masih bisa di-revive oleh rekannya. Yes, walaupun bisa di-revive, tapi Chuckles dengan teman-temannya terus-menerus memberikan push kepada tim Light Glue Gaming, membuat LG tidak bisa bergerak secara leluasa. Tapi RRQ kali ini dengan mobilnya nampaknya akan langsung menerabas masukkah, karena di depan sana sudah ada Aura. Apakah terjadi kembali derby antara Aura dan RRQ? Lagi-lagi Naga versus Naga bakalan fight ini di sisi atas pegunungan. Dan Light Glue Gaming sudah berdiri lagi 4 orang sekaligus. Crocodile sang buaya yang memantau pergerakan sekitar, karena 28 detik lagi circle pun bakal berjalan. Semuanya harus melakukan rotasi dan dipaksa berperang. Yes, mau tidak mau karena Blue Zone sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Tapi menarik, Light Blue Gaming mengambil sebuah jalur yang cukup nekat. Jalur neraka dia ambil. Zonanya begitu sakit, mereka harus nebein, dipaksa nebein zona. Dan RRQ kali ini juga mulai bergerak masuk, tapi LG baru saja keluar dari area pertempuran, harus bertemu juga dengan tim DX. Oke, dari Chuckles sudah bergerak juga untuk mengikuti dari NRPK yang paling depan. Begitupun Voldemort melihat juga keadaan sekitar. Adakah tim-tim yang sudah ngelok karena mereka bener aja ada tembakan yang dilontarkan dari Aura yang di sisi atas. Voldemort mengisi darah yang terlebih dahulu, masih ada boostingan juga. Kemudian dari Nerpeko nampaknya juga siap siaga untuk mencoba mendeteksi pemain Aura di arah sebelah kanan. Yes, dan sepertinya kalau kita lihat RRQ akan bergerak seiringan dengan Blue Zone dan Nerpeko yang sudah membuka jalan untuk tim RRQ berada di posisi yang cukup dekat dengan Aura. Namun kali ini mereka masih belum melakukan close combat juga, bahkan dari Aura pun mereka belum mendapatkan touchdown. Tapi ternyata granat demi granat sudah dilontarkan. Chuckles pun sudah tertumbang di belakang sana karena ada tembakan dari seorang JXC. Tapi Jawir kali ini berusaha untuk menahan terus-menerus. Nerpeko membawa senjata yang cukup mengerikan, machine gun. Yes, Chuckles dan JXC pun sudah tertangkap dengan Nerpeko dengan machine gun. Begitupun dari Nerpeko bakal mendapatkan 2 pemain sekaligus. Oh my lord, keberaniannya sangat amat berani dari Nerpeko. Tapi ada coveran juga di sisi belakang ini, makanya dia menjadi berani dan pede. No Mercy nampaknya bakal meretek posisi untuk mencari lepungan-lepungan yang lebih enak lagi. Dan memang circle harus bakal masuk dan spray down bakalan dilakukan oleh Nerpeko. Dan No Mercy nampaknya cukup aman dari genggaman Nerpeko. Oh, tapi Nerpeko benar-benar seperti sebuah pemburu. Seorang pemburu yang berusaha terus-menerus menembaki ke arah depan, tapi Chisun kayaknya bakal dibiarkan bleeding out begitu saja. Tapi Jawir pun masih bertahan di belakang sana dengan low health. Namun kali ini Aura harus bertahan dengan 2 player yang ada. Posisi pertahanan dari Aura didobrak habis-habisan oleh RRQ. Gila, ngeri banget sih. Lo lihat minimap, sisi utara benar-benar padat, sisi timur nggak terlalu. Gue nggak tahu di sisi selatan seperti apa. Begitu dari RRQ, Batu R2K nampaknya dia menyadari posisi Audrey yang tepat berada di depannya di balik-balik smoke dan juga belum on point smoke yang sudah dikokang. Yes, dan Livescape yang masih bertahan dengan 4 playernya di belakang sana ditahan pergerakannya oleh BAT. Namun kamera bergeser kembali ke arah tim RRQ yang kali ini masih fokus terus untuk mendapatkan player satu persatu dari Aura. Berhasil dibobol pertahanannya dari Aura dan RRQ mendapatkan sebuah celah untuk bisa masuk ke dalam circle-nya.
Oke, Nerpeko nampaknya masih aman mengumpat di balik smoke. Adanya juga coveran dari seorang Mort yang masuk ke dalam circle. Dan No Mercy nampaknya memberikan distract yang sangat amat luar biasa dengan RRQ. Makanya RRQ nggak terlalu terburu-buru karena flat ground dan terusannya ini bakalan menjadi fight yang susah sih untuk RRQ untuk menghantam No Mercy itu sendiri. Yes, tapi hati-hati, Livescape ini bisa banget menjadi duri dalam daging dan ternyata aura pun harus dipulangkan oleh RRQ. Derby demi derby terus kita pantau di sini dan Audrey sudah mulai makin berdiri, ditembakkan kali 3. M4 menumbangkan seorang Valdemar, begitu tajam mata dari seorang Audrey dan kayaknya dari Livescape akan memutuskan untuk sekarang menghantam keberadaan dari player-player RRQ dan juga BAT. Oke, dikit demi sedikit nampaknya dari Livescape Itu akan ada- masuk, tetapi ada tembakan lanjutan dan Bad Andi diam-diam dia mendobrak juga Livescape yang sedang melakukan rotasi, tapi ada reflect yang dilakukan oleh Kato dengan UMP-nya dan bakalan melempar Molotov di balik-balik pepohonan. Ada my customized God. damage yang masuk, tapi sekarang L-nya masih belum ada peluru yang masuk ke arah pemain dari BAT dan Andi nampaknya bakalan kesulitan karena Toms bergerak dari arah sisi belakang dan didapatkan begitu saja. Toms, oh my lord, div frag, ternyata Snitchil yang membackstep begitu saja. Yes, betul sekali. Third party Israel kali ini dari Genesis Dogma yang berhasil untuk menyentuh dari bibir zonanya. Berhasil untuk menumbangkan juga satu persatu player dari Livescape yang sedang terbuka, cukup terbuka di belakang sana. Tapi DX, The Xavier, diam-diam yang cukup mematikan juga dari tadi di zona. Enggak bergerak terlalu banyak, bahkan mereka yang berhasil untuk memotong terus-menerus rotasi dari tim-tim lain. Oke, dan yes kembali lagi dari RRQ, posisi yang cukup apik dan ciamik menurut gue nge-split yang sangat amat berani. Begitupun mereka berada di sisi high ground. Tapi dari Genesis Dogma mereka sudah mendapatkan sisi circle juga, tetapi di low ground adanya frag granat yang dimasak juga. Nampaknya itu spekulasi juga biar ada trap ketika ada tim yang ingin menyamparin ke arah mereka. Ya, tapi kayaknya ini bener-bener dia berusaha untuk ngebersihin terus-menerus Iya. loh. Dilemparin granat ke sisi kiri dan kanan. Mereka udah mulai aware tinggi banget. Awareness-nya langsung mereka naikkan untuk bisa menjaga bagian bibir circle-nya itu sendiri. Tapi dari RRQ kali ini kalau kita lihat Nerpeko dengan teman-temannya yang terus-menerus dari tadi berusaha untuk mencari jalur masuk ke dalam sambil nungguin circle-nya mengecil. Ini bakal kemana nih circle-nya? Ini yang bakal menentukan pergerakan dari keempat tim ini. Gue berharap sih ke Tenggara, jadi makin gak ada tim lagi yang Waduh. dibutuhkan untuk mendapatkan skill. Tapi dari Meko tertangkap dengan frag granat yang meledak tepat di depan matanya. Toms didapatkan juga oleh seorang Booms dan Genesis Dogma nampaknya lebih di atas angin, menang jumlah. Tetapi Lamborghini siap siaga untuk mengetahui pergerakan dari Booms itu sendiri berada di sisi bawah. So, dari Dutch masih melihat juga pergerakan dari RRQ. Nampaknya RRQ yang tersandwich dari dua arah yang berbeda. Oh my lord, tepat sekali depan mata dari Nerpeko dan juga Voldemort meledak. Splash damage pun didapatkan oleh Mort. Mort harus try hard bagaimana untuk merevive dua temannya itu sendiri. Smoke masih adakah untuk menutup angle shoot dari kanan dan juga kiri? Yes, dan lagi-lagi wise decision making dari seorang Kato. Nggak langsung nge-push begitu aja ke RRQ. Mereka langsung melakukan revive terlebih dahulu. Tapi Genesis Dogma berhasil untuk meng-spot seorang Lamborghini. Bokongnya ditembakin, dituntaskan begitu saja. Dan Genesis Dogma masih standing strong juga dengan 3 player yang mereka punya. Dan Frankie pun ternyata tertangkap lagi dan lagi. Positioning dari Genesis Dogma memotong habis-habisan posisi dari The Savior. Oke, dan dari Satar masih cukup tryhard. Ini dia FMVP kemarin dari PMPLI di Grand Final. Dan Satar pun sudah menghasilkan 5 elimination point. Tapi telah terbuka padanya Satar menyadari pergerakan tersebut. Oh my lord, Tops pun juga didapatkan. Satar teramat sangat luar biasa. Tapi Tops tipis banget dan didapatkan. Luar biasa Satar. Prediksi shot lagi dilakukan oleh Satar di balik-balik pepohonan. Spray down pun dilakukan dengan 13%. Winner chicken dinner untuk GD Gits. Genesis